Halo, welcome back to my channel. Pada video kali ini, aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian nih soal new Bali stylist aku. Nah, yang paling banyak ditanyakan itu adalah yang pertama, berapa sih harganya? Nah, soal harga ini, memang aku nggak pernah mereply di kolom komentar atau menjawab langsung ya. Karena menurutku harganya yang aku beli kemarin itu aku takutnya beda antara satu dealer sama dealer lainnya. Jadi kalau memang aku harus spill harganya, aku waktu itu beli karena lagi ada promo. Jadi harga resminya itu 48 juta, terus karena lagi ada promo dipotong 3 juta jadi 45 juta. Nah, sebenarnya kalian tuh gampang sih cari harganya, tinggal buka aja e-commerce kesayangan kalian, tinggal ketikin nih new Bali stylist, itu pasti akan keluar langsung harga-harganya. Oke, semoga itu cukup jelas ya. So, terus pertanyaan kedua, Bali stylist ini warnanya ada apa aja sih? Nah, yang setahu aku warnanya itu ada yang kayak punya aku nih, merah, ada campuran hitamnya, dan yang kedua itu ada putih campuran hitamnya juga. Cuman kalau lihat di e-commerce gitu, aku pernah lihat juga yang warnanya abu-abu. Nah, itu aku nggak tahu apakah warna ini masih keluar atau enggak. Terus yang ketiga, gimana soal after salesnya? Nah, apakah mereka cukup responsif apa enggak? Nah, terus terang sih untuk after sales ini menurutku agak-agak kurang ya responsnya ya. Kayak misalnya kita ngechat jam berapa, itu dia baru balasnya jam berapa. Cuman mereka itu aturannya dari klaim kita nih, misalnya kita komplain soal apa selama masa garansi itu si engineer itu akan datang 7 hari maksimal sejak kita klaim. Nah, kebetulan balis aku ini pas baru datang itu lagi hujan deras. Nah, pas kita cobain bocor kan. Jadi ya udah langsung kita komplain bocornya. Terus beberapa hari kemudian juga pas lagi dipakai tuh remnya lepas rem di bagian bawah deket ban gitu. Nah, karena itu lepas juga ya sekalian kita komplain. Nah, pas udah si engineer itu mau datang, dia ada japri nanyain apa aja yang mau dikomplain nih. Jadi dia biar sekalian siapin, mungkin dia siapin peralatannya atau gimana. Nah, terus udah begitu selang sekitar 5 harian datanglah si engineer-nya. Terus dia langsung bener-bener benerin, dan itu bener-bener free of charge alias gratis. Kita nggak bayar sama sekali karena memang masih masa garansi ya. Ya, banyak yang bertanya juga, sepertinya nyaman ya, karena kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan. Nah, kalau hujan betul, kita akan terlindung dari hujan, tapi kalau misalnya soal panas, itu lumayan ya, karena gerah juga ada di dalam, apalagi kalau kita tutup kacanya. Memang ada disediakan kipas angin, tapi kipas angin itu tuh anginnya benar-benar kencang banget. Kalau aku sih prefer buka jendela aja daripada harus nyalain kipas angin, karena daripada masuk angin ya, jadi mendingan buka jendela aja. Terus soal nyamannya sih mungkin kalian jangan bayangin ini tuh naik motor atau mobil ya, yang bener-bener smooth aja gitu. Kalau ada polisi tidur atau ada jalan lubang, ini tuh bener-bener bayangin kalian naik gerobak. Aku tahu, aku juga belum pernah naik gerobak sih, cuman kayak berasa kayak nggak ada pereng gitu loh. Apa sih dia kalau ada jalanan yang turunan, maksudnya jalanan lubang, polisi tidur itu sakit sih. Jadi bener-bener yang bawa tuh harus sesmooth itu, harus pelan-pelan kalau ngelewatin jalan-jalan berlubang. Nah, selanjutnya kebetulan pada saat si balis datang ini ada insiden. Nah, si balisnya ini nabrak mobil Avanza yang lagi parkir. Nah, ini penampakannya ya, betapa kerusakannya si Avanza cukup parah. Jadi lampunya pecah, bodinya juga ringsek, sampai ke pintu-pintunya kena. Dan kalian bisa lihat nih, si balisnya tuh kayak cuman copot spionnya aja, sama si pintunya juga nggak banyak lecetnya sih, cuma sedikit aja, bahkan mungkin nggak pada aware juga kalau misalnya ngelihat ya. Dan spionnya ini sebenarnya aku juga bisa beli karena memang mereka sediakan spare partnya, tapi begitu aku tanya harganya 500.000. jadi aku pikir ya udah deh dilem aja pakai lem besi, dan itu cukup kuat sampai dengan sekarang itu masih bertahan si spionnya, padahal tadinya kalian lihat sendiri nih ya udah lepas gitu. Jadi kekuatannya si balis
balis ini luar biasa sih kalau menurut aku ya, walaupun aku juga nggak lihat kejadiannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini banyak sih yang membandingin apakah ini motor atau ini mobil. Nah, aku juga nggak tahu, bahkan penyebutannya aja kayak ada yang nggak setuju aku sebut bajai, ada yang nggak setuju aku sebut balis karena itu dibilang mereknya. Aku sendiri nggak tahu sebenarnya sebutannya apa, karena ya aku tahu dari si salesnya itu dia menamai produknya ini New Balis. Ya udah aku sebutnya ya balis gitu kan. Ya pokoknya kendaraan roda 3 ini, entah itu bajai, entah itu bemo, beca, apapun itu, ya suka-suka aja sih mau disebutnya apa ya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu sebenarnya aku udah jawab juga di video aku sebelumnya. Itu kan aku sebutkan tidak bisa jalan di jalan-jalan protokol karena memang si balis ini kan dia nggak punya STNK, dia nggak ada nomor rangka, nomor plat itu nggak ada. Makanya hanya bisa jalan-jalan di jalan perumahan atau jalan-jalan yang kecil-kecil aja, nggak bisa di jalan besar. Nah, untuk yang mengendarainya pun itu tidak diperlukan SIM karena memang ini kan tidak dijalankan di jalan-jalan yang wajib lalu lintas, yang mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, kayak anakku nih, anakku tingginya tuh udah lumayan cukup. Jadi aku perbolehkan dia bawa si balis ini. Tapi hanya di dalam komplek rumah aja, karena walaupun dia sudah lancar mengendarainya, tapi begitu keluar komplek kan dia akan berhadapan dengan mobil, motor, bis, truk yang kita juga nggak tahu ya apakah anak ini udah cukup kuat mentalnya untuk menghadapi jalan raya apa nggak. Jadi better untuk anak-anak yang belum cukup umur sebaiknya kalau memang mau mengendarai balis ini di dalam perumahan aja. Oke, segitu aja video berikutnya ini dari aku. Simak lagi video-video selanjutnya terkait balis. Kalau ada pertanyaan silahkan ditaruh di kolom komentar ya. Oke, see you guys, bye. Nah, ini aku bawa balisnya sama suami aku menuju ke stasiun. Untuk tas ransel di belakang nih nggak muat ya, jadinya 2 tas ransel, satunya aku taruh di sebelahku, satunya harus aku pangku karena nggak muat ya. Terus untuk tarif parkirnya itu si balis ini akan dikenakan tarif yang sama dengan tarif motor, jadi jangan khawatir.